Oke, yang pertama adalah content aware scale. Seperti Anda lihat di sini saya punya sebuah dokumen dengan dua layer, yaitu layer model dan layer background. Jadi kita lihat ada layer model di atas ini dan layer background yang di bawah. Kalau kita menggunakan transform biasa, kemudian kita pilih edit, kemudian free transform, lalu saya geser, Anda lihat gambarnya stretch sehingga di sini kelihatan si model menjadi tidak natural lagi. Nah, disinilah kita akan menggunakan content aware scale. Caranya kita bisa akses content aware scale dari menu edit, kemudian content aware scale. Lalu di sini kita tinggal geser. Nanti secara otomatis Photoshop akan mencoba mendeteksi mana area yang perlu di stretch, mana area yang tidak perlu di stretch. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau saya tarik sampai pada level tertentu, sampai stretch tertentu, kita lihat model masih tetap natural. Namun setelah melewati batas tertentu, kita lihat modelnya mulai ikut stretch. Oke. Salah satu cara untuk menghindari supaya area tertentu dari foto tidak ikut otomatis di stretch oleh Photoshop adalah dengan mengaktifkan mode protect. Jadi kalau kita masuk kembali ke edit, kemudian content aware scale, kita ada mode protect, ada dua di sini mode protect dari Photoshop. Pertama, Photoshop akan secara otomatis mendeteksi skin tone yang ada pada foto dan kemudian dia akan memprotek area tersebut. Oke, di sini kita aktifkan protect skin tone-nya, kemudian kita geser. Oke, jadi kita lihat untuk area skin tone itu masih normal, bahkan sampai batas ini. Cuma saja bagian rambut karena tidak terdeteksi sebagai skin tone, bagian rambutnya dia ikut ke stretch setelah kurang lebih di level di sini. Jadi kalau sudah saya stretch penuh seperti ini, kita lihat modelnya sebenarnya di area yang skin tone dia relatif natural. Cuma mungkin kalau kita lihat di bagian kepala, jadi kalau kita apply, kalau kita lihat di bagian rambut terutama, itu kelihatan dia mulai stretch. Nah, cara lain untuk menghindari supaya kita bisa melakukan proteksi terhadap area yang kita tidak mau ikut ke stretch adalah dengan melakukan seleksi dan menentukannya sebagai sebuah channel yang nanti akan kita masukkan di menu yang sebelumnya. Oke, caranya saya bisa tentukan area mana sih di foto ini yang saya tidak ingin ikut ke stretch ya. Saya bisa gunakan quick selection tool, lalu saya seleksi, misalkan saya nggak mau orangnya nanti ikut ke stretch, jadi saya seleksi orang tersebut. Kemudian saya juga mungkin bagian pagar ini juga saya tidak mau ke stretch. Oke, udah terseleksi seperti ini. Kemudian masuk ke menu select, lalu kita save selectionnya. Misalkan di sini saya kasih namanya model sebagai new channel. Kemudian seleksi yang bisa kita deselect. Kita lihat di tab channel, nanti dia akan muncul sebagai channel baru dengan nama model. Lalu kita ke content aware scale. Berikutnya channel yang tadi telah kita save akan muncul di menu sini, model. Jadi kita select model. Nah, sekarang kalau kita tarik stretch, maka area yang tadi kita simpan tidak akan ikut ke stretch. Setelah itu kita apply, enter. Hasilnya seperti ini. Kita lihat ini sebelum, ini sudah. Oke, yang berikutnya adalah content aware fill. Oke, di content aware fill sebagai contoh, misalkan saya tidak ingin area berikut ini, area daun yang berwarna terang ini, daerah sini, saya tidak ingin warnanya terlalu hijau seperti ini. Saya ingin ganti warna daun ini dengan background, atau saya tidak ingin ada warna hijau di daun ini. Jadi saya bisa lakukan dengan content aware fill, di mana kita melakukan seleksi. Ini saya lakukan seleksi dengan lasso tool. Saya buat seleksi seperti ini, jadi dia terseleksi. Kemudian tinggal saya pilih edit, lalu saya pilih fill, lalu kontennya kita pilih yang content aware. Nanti secara otomatis
Photoshop akan memikirkan apa yang harus dia isi di bagian seleksi ini. Oke, tinggal kita klik OK, maka Photoshop akan melakukan fill dengan seperti ini. Kita lihat sekarang bagian yang hijaunya tadi sudah hilang. Itu content aware fill. Anda bisa gunakan content aware fill untuk menghilangkan area-area tertentu. Ya, cuma harus diperhatikan bahwa Photoshop yang akan menentukan secara otomatis elemen apa yang akan dia gunakan untuk mengisi area yang telah kita seleksi sebelumnya. Yang ketiga adalah content aware healing. Ini bisa kita akses di spot healing brush. Jadi Anda bisa pilih spot healing brush. Sebelumnya di versi-versi sebelumnya Photoshop mempunyai dua tipe untuk spot healing brush ini. Jadi ada create texture sama proximity match. Berikutnya kita akan lihat tambahan yang terbaru adalah content aware. Jadi Photoshop akan secara otomatis mengisi area yang kita brush dengan content aware. Jadi ini hampir mirip dengan content aware fill sebelumnya, di mana kita tentukan seleksinya, kemudian area yang diseleksi akan di fill oleh Photoshop secara otomatis. Maka di spot healing brush akan di healing secara otomatis dengan metode atau algoritma content aware. Jadi tinggal kita pilih type-nya content aware, kemudian kita tinggal brush. Misalkan saya ingin menghilangkan warna daun hijau ini, saya pakai content aware, kemudian saya tinggal brush. Nanti Photoshop secara otomatis mengisinya dengan algoritma content aware. Lalu apa bedanya dengan proximity match? Kalau proximity match yang sebelumnya, Photoshop akan mengisi area yang di brush itu dengan melihat area terdekat dari yang kita brush. Jadi dia akan mengisinya dengan area terdekat dari yang barusan kita brush. Nah, kalau content aware, dia menggunakan algoritma yang berbeda. Jadi dia akan menghitung secara keseluruhan Photoshop, keseluruhan image, lalu dia akan memikirkan kira-kira diisinya dengan elemen apa gitu. Oke, itu jadi 3 content aware yang ada di Photoshop. Terima kasih untuk Mas Andi Kurniadi untuk fotonya. Jadi foto ini adalah foto karya Mas Andi Kurniadi yang linknya bisa Anda lihat di bagian description. Oke, sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Saya Bisma dari Fotografi Design.